Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki meyakini penetapan kasus Peggy sebagai tersangka melanggar prosedur. Dalam jawabannya, tim hukum Polda Jawa Barat menyebut penetapan Peggy sebagai tersangka sesuai prosedur dan sah secara hukum. Polda Jawa Barat meminta hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan seluruhnya. Tim hukum Polda Jabar ungkap hasil pencocokan wajah dan sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina di atas 90% identik. Menggunakan metode face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari dari AK23 dan dari database KTP elektronik Dukcapil. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan proses penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sesuai prosedur. Dalam sidang pra-peradilan hari ini, kuasa hukum Peggy Setiawan mempertanyakan prosedur gelar perkara yang dilakukan polisi. Karena polisi diduga tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Bahkan sejak ditetapkan sebagai DPO hingga ditangkap polisi, Peggy tidak pernah diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peradilan perkara Akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perkara AKO. Ibu Peggy Setiawan, Kartini, yang hadir menyaksikan sidang pra-peradilan Peggy hari ini, tetap optimistis Peggy menang dan bisa dibebaskan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Kartini masih meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya sebagai seorang ibu, semoga Peggy cepat bebas. Amin. Amin. Ya. Amin. Bu, katanya itu saya diikutin sidang menengah itu. Ya, saya mah ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya Kavi akhirnya muncul ke publik usai menghilang di tengah kasus Vina. Pasren, sosok yang dinilai sebagai saksi kunci yang menjelaskan soal keberadaan para terpidana saat peristiwa pembunuhan Vina Eki terjadi. Kemunculan Pasren bertepatan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pasren dan anaknya hanya berada di dalam mobil dan menggunakan masker saat muncul ke publik. Kuasa hukum mengakui keberadaan Pasren dan anaknya sengaja dirahasiakan karena keduanya mengalami trauma dan takut sejak kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam kembali diselidiki polisi. Beberapa kali media mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui media, karena beliau saat ini masih sifatnya trauma. Karena banyaknya tadi orang tidak dikenal. Jangan-jangan bukan media seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan nggak tahu nih. Mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum. Terkait dengan keberadaan beliau ini, kita rahasiakan tempatnya, mengingat situasinya lagi tidak kondusif saat ini, seperti itu. Sudah daftar ke LPSK mungkin, Pak? Itu rahasia. Pasren dan anaknya terakhir terlihat oleh warga sekitar usai keduanya menjadi saksi dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi di rumahnya dengan 5 tersangka kasus pembunuhan Vina yang kini telah menjadi narapidana. Kesaksian Pasren kepada polisi dipertanyakan para narapidana karena Pasren tidak mengakui kelima terpidana kasus Vina berada di rumahnya dengan anaknya Kavi pada malam Vina dan Eki dibunuh.
Sementara keluarga narapidana telah melaporkan Pasren ke Bareskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Tim Liputan, Kompas TV. Terlebih lagi Saudara, hari ini Polda Jabar menolak semua dalil gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka dengan bukti yang cukup. Salah satunya hasil identifikasi wajah dan sidik jari Peggy. Sementara kuasa hukum yakin penetapan Peggy tidak sesuai prosedur karena salah satunya Peggy tidak pernah diperiksa sebagai tersangka hingga dilakukan penangkapan polisi. Bagaimana bukti yang diajukan kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan ini? Bisakah membebaskan Peggy atau justru memperpanjang proses hukum Peggy? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Mbak Cindy. Prof. Hipnu, di pra-peradilan hari ini apa saja yang Anda cermati yang tampaknya menarik ini? Mulai ada adu bukti, kemudian juga dari Polda Jabar menolak semua dalil. Apa yang Anda cermati, Prof? Ya, jadi dalam hal jawaban Polda Jawa Barat kita apresiasi karena pendekatan saintifik. Artinya apa? Yang satu-satunya kunci adalah sidik jari. Tadi dinyatakan sidik jari adalah identik. Sidik jari atau dengan ilmu daktiloskopi, ini tingkat hasil penelitian itu 2 juta orang baru mungkin sama, Mas. Jadi kalau itu memang sama, ada identifikasi, berarti akurat yang sekarang ini dilakukan penangkapan. Itu satu. Kemudian identifikasi yang lain adalah foto. Kalau foto sih mungkin agak bisa samar-samar lah. Foto kan bisa diedit dan sebagainya. Kalau nilai juga agak sulit. Nilai itu juga bisa berubah. Kemudian kalau kaitannya buku-buku yang lain juga cuma. Tapi yang sangat menentukan adalah daktiloskopi, sidik jari. Karena dalam ilmu pengungkapan perkara, sidik jari dan DNA itu 2 jenis pengungkapan yang tidak terbantahkan. DNA terkaitan darah, sidik jari tentang jaringan, apakah bentuknya loop, ataukah bundaran, ataukah saringan. Ini sebagai bentuk kajian yang untuk menentukan. Makanya kalau ada kasus-kasus besar, biasanya dikuliti, Pak. Atau kasus-kasus yang menggunakan sarung tangan. Karena jangan sampai teridentifikasi. Begitu sidik jari ditemukan, ya berarti otomatis dugaan besar adalah pelakunya apa yang tertulis dalam sidik jari tersebut. Itu yang pertama, tentang identifikasi. Nah, sekarang adalah geser pada prediksi bagaimana memperoleh bukti. Nah, memperoleh bukti ini perdebatannya panjang. Karena dalam situasi perbedaan kemarin, ada yang belum diperiksa, ada yang periksa, bagaimana perizinnya. Nah, itulah saya kira, kalau sudah sidik jari firm menurut saya, teman-teman penasihat hukum tinggal menguji pada cara memperoleh. Karena dalam pra-peradilan itu adalah menguji formil. Cara memperoleh bukti, memperlakukan hak tersangka sebagai bentuk eksaminasi OJAK terhadap identifikasi. Clear kalau menurut saya berdasarkan daktiloskopi yang bersangkutan di dalam pengungkapan hari ini. Oke, Prof. Tapi ada 3 kejanggalan yang disampaikan oleh kuasa hukum. Satu yang tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO, nggak pernah dipanggil, padahal ini kasusnya sudah 8 tahun. Kemudian juga tidak ada pemeriksaan awal. Kalau Anda melihatnya, apakah kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum juga sebenarnya sama kuatkahnya untuk... Ya, betul, Mbak Sandi. Kalau terkait mekanisme memperoleh, itu baru. Itu ada 2. Makanya di dalam kasus PG itu ada 2 pendekatan. Pendekatan tentang subjek sudah dijawab. Ini kalau saya dari kajian kriminalistik, ya cukuplah itu untuk menentukan bahwa itu betul. Tapi dari kacamata untuk menentukan, lah ini problem. Itulah yang saya kira nanti teman-teman penasihat hukum bisa mengelaborasi apakah Polda Jawa Barat dalam rangka menentukan bukti si Peggy Setiawan itu melakukan dengan betul-betul dengan cermat, memperlakukan dengan syarat objektif subjektif, syarat formal dan material, termasuk misalkan bagaimana penggeledahannya, bagaimana penyidikannya, bagaimana penentuan tersangkanya. Itu justru di dalam penentuan bagaimana pra-peradilan. Tapi masalah identifikasi adalah sebenarnya bukan pra-peradilan, tapi menjadi ujung pokok. Karena jangan sampai terjadi suatu kesalahan. Ini yang menarik, Mbak. Ada 2 dimensi tadi, dimensi subjektif pelakunya dan dimensi objektif cara memperoleh untuk menentukan pelakunya.
Oke, Prof. Tapi kan kalau dari alat bukti yang disiapkan oleh Polda Jabar, misalnya dari identitas kependudukan, kemudian juga ada ijazah, tapi alat bukti ini cukupkah untuk membuktikan kalau memang Peggy yang saat ini ada di sidang adalah Peggy yang merupakan pembunuh di kasus Vina dan Eki? Kalau data kependudukan saya kurang yakin. Walaupun itu dengan daktiloskopi, karena namanya bisa berubah, bisa. KTP juga demikian juga. Tapi kalau namanya sidik jari dengan daktiloskopi untuk melihat suatu bentuk rangkaian dari jaringan sidik jari, itu akurat. Tidak terbantahkan. Dari semua kasus penghilangan jejak, Mbak, begitu ditemukan sidik jari, gampang menentukan. Karena tadi saya katakan, pengungkapan dengan sidik jari itu merupakan sebuah optimal. Yang kedua adalah DNA. Itu sidik jari. Makanya pendekatan yang kedua tergantung bagaimana cara memperoleh ini. Cara mendapatkan, cara menentukan. Karena kalau dalam pra-peradilan, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk mendapatkan barang bukti guna menentukan tersangka. Lah, konsep guna menentukan tersangka itu perdebatan tadi, Peggy itu sudah diperiksa atau belum? Lah, kalau belum nggak bisa. Karena untuk diperiksa sebagai tersangka, paling dia sebagai saksi. Itu sebagai kontrol dalam konsep sistem peradilan pidana due process of law untuk menentukan bagaimana kita meletakkan suatu hukum yang benar dalam menentukan sebagai tersangka. Lah, inilah perdebatannya nanti teman-teman penasihat hukum dan teman-teman dari Polda. Oke, artinya kalau Prof. Hipnu melihat dari jalannya sidang pra-peradilan sejauh ini, apakah bisa diprediksi artinya hakim akan menolak permohonan dari tim kuasa hukum Peggy? Belum. Kalau identifikasinya sudah. Tapi mekanisme untuk mendapatkan suatu bukti penentuan, ini ada problem. Kan sejak kemarin kita lakukan bahwa pra-peradilan ini tidak seperti pra-peradilan yang lain. Kalau pra-peradilan yang lain itu adalah identifikasi tersangkanya jelas, sudah tidak bantahkan. Nah, dalam kasus Peggy, identitas tersangkanya adalah DPO. Ini jadi problem. Nah, sekarang pertanyaan, DPO itu betul atau tidak? Ini mencoba teman-teman polisi membuat suatu daktiloskopi. Pertanyaannya, apakah pengujian benar atau tidak? Wah, salam. Oleh karena itu sebetulnya di sini juga nanti dalam pengujian lab 4 itu ada pembanding lagi sebetulnya. Ini kan menurut penuntut penyidik bahwa itu betul Peggy. Bisa nggak penasihat hukum uji ulang? Oh, bisa sekali. Karena namanya suatu keterangan itu bisa memberatkan dan meringankan. Seperti kaitannya dengan otopsi juga bisa diotopsi ulang. Karena konsep untuk menyandingkan bahwa apa yang dilakukan itu betul dalam suatu kajian saintifik. Oke, baik. Kita lihat nanti artinya jalannya sidang pra-peradilan Peggy. Terima kasih banyak Guru Besar FH Universitas Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho sudah berbagi dengan kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Matur nuwun.